Satu pertanyaan yang bisa merubah hidup kita. Apakah pahala itu nyata dan ada? Berat. Pertanyaan yang berat. Pertanyaan yang satu ini mempunyai metode yang berbeda untuk dijawab. Satu permintaan saya, tanyalah dengan menggunakan hati, bukan dengan pikiran. Sekarang mari kita ulangi pertanyaannya dari hati kita masing-masing ya. Apakah pahala itu nyata dan ada? Ya, bisa kalian dengarkan, pasti hati kita langsung menjawab. Pahala itu nyata dan ada. Tapi kurang lengkap kalau kita tidak kasih ruang pada otak kita untuk bertanya. Otak kita akan lebih spesifik setelah mendengar jawaban barusan, dan dia akan bertanya seperti ini. Bisa enggak buktikan kalau pahala itu benar-benar ada? Buktikan secara nyata. Oke, mari kita jawab dengan tenang dan dalam. Bisa buktikan enggak kalau pahala itu nyata? Jawabannya tidak bisa. Kalau secara nyata dan terang benderang seperti uang dan emas, tidak bisa. Tapi bisa kita bahas secara rasional. Ingat, secara rasional dan menyentuh nurani, agar bisa diterima akal sehat dan hati yang terbuka. Poin pertama, pahala tidak terlihat tapi bisa diketahui secara logis. Seperti banyaknya hal-hal penting dalam hidup, pahala itu tidak terlihat secara fisik, tapi bisa dipahami dari kesadaran moral kita dan bisa dibuktikan secara logis dari sistem hidup kita. Contoh hal yang tak terlihat tapi bisa dipercaya. Waktu tidak bisa dilihat tapi kita semua tunduk kepadanya. Rasa cinta tidak bisa kita ukur tapi bisa dirasakan dan merubah hidup. Keadilan bukan benda, tapi semua orang sepakat bahwa keadilan itu nyata. Maka logikanya seperti ini. Ketiadaan bentuk fisik itu bukan berarti ketiadaan total. Itu poin pertamanya. Sekarang poin kedua. Otak akan secara tidak sadar bilang seperti ini. Kalau tidak ada pahala, hidup terasa tidak adil. Bayangkan ini, ada orang miskin yang sabar dan baik hati sepanjang hidup lalu meninggal. Ada orang kaya yang menindas, menipu, mencuri, membunuh banyak sekali tulang punggung keluarga, tapi hidup makmur sampai mati. Kalau setelah mati tidak ada konsekuensi pahala atau ganjaran, maka hidup ini kacau dan tidak adil. Berarti otak kita secara alami meyakini bahwa harus ada balasan setelah kematian. 3. Naluri manusia menunjukkan arah pahala itu nyata. Semua manusia dari budaya manapun menghormati kebaikan, mengutuk kejahatan, merasa tenang saat membantu, merasa gelisah saat berbuat salah meski tidak ketahuan. Semua itu adalah indikasi bahwa kita dirancang untuk mengejar sesuatu yang dalam tanda kutip tidak terlihat tapi nyata, dan itu kita sebut pahala. Gini. Saya akan menjelaskan dengan bahasa yang sangat simpelnya itu seperti ini. Pahala itu nyata, tapi melihatnya itu seperti hanya pantulannya aja, hanya sinarnya aja. Pahala itu memberikan sinar, berbicara, kita tidak mendengar, menunjukkan pantulannya itu dengan caranya sendiri. Kalian bisa melihat orang jujur sama orang bohong. Kalian lihat orang jujur, pasti dia lebih lepas, dia lebih tidak ada beban daripada orang yang bohong. Walaupun orang yang sudah terbiasa bohong ini sudah gak merasa bersalah saat bohong, tapi suatu saat pasti ada tanda-tanda yang gak enak ini.
ada sesuatu yang nggak enak. Nah, itu jujur. Lewat jujur itu kita lebih tenang. Itu pantulan pahala itu. Terus lagi, orang yang dermawan. Pada saat kita memberikan sesuatu, ada hati yang kayak ada rasa yang sangat-sangat melegakan. Itu salah satu pantulan pahala. Pahala itu berbicara. Pahala itu nyata dan menunjukkan pantulannya. Terus lagi, orang yang sabar itu pandangannya lebih lapang, hatinya lebih luas. Itu salah satu pantulan pahala. Jadi pahala memang mungkin tidak terlihat, tapi lewat 3 macam kejadian yang selalu kita lewati itu tadi, pahala menunjukkan keberadaannya. Jadi menurut saya kita ini diciptakan, itu sangat benar sekali. Pahala itu nyata, itu sangat benar sekali. Dan tujuan hidup kita adalah berbuat baik, menjadi orang baik, dan menjadi orang kaya. Menurut saya itu adalah pencapaian tertinggi versi manusia. Bermakna bagi banyak orang, dengan uang, dengan kebaikan, dan lain-lain. Like dan subscribe dan share. Mungkin di luar sana ada seseorang yang ingin mengetahui jawaban seperti ini. Jadi selalu support channel saya. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.